Bismillahirrahmanirrahim. Hikam ke-109. La yastahkirul wirda illa jahulun al-waridu yujadu fi daril akhirah wal wirdu yantawi binti wa ihadihi dar wa awlama yu'tana bihi ma la yukhlaqu anka wujuduhu al wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu wa aynama huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Artinya, la tidaklah yastahkiru menganggap enteng al wirda kepada wirid illa jahulun kecuali orang-orang yang sangat bodoh. Al waridu warid bermula warid yujadu didapati bidaril akhirati pada negeri akhirat. Wal wirdu dan bermula wirid yantawi akan hilang binti wa'i hadhihi dar dengan hilangnya dunia ini. Wa awlama yutana bihi sesuatu yang paling utama diperhatikan ma la yukhlafu anka sesuatu yang tidak ada gantinya dari kamu wujuduhu keberadaannya sesuatu itu. Al wirdu bermula wirid huwa adalah talibuhu yang dituntut Allah minka dari kamu. Wal waridu sedangkan warid anta tatlubuhu yang engkau tuntut minhu dari Allah. Wa aynama mana yang lebih baik huwa talibuhu minka yang dituntut Allah dari engkau mimma huwa atau sesuatu matlubuka minhu yang dituntut engkau dari Allah. Intinya pada hikmah yang ke-109 ini berbicara tentang wirid. Wirid ini sudah pernah dibicarakan pada hikmah yang ke-52 dulu. Mungkin ini masih ingat. Ini akan lebih tegas lagi. Jadi hikmah yang 109 udah kalau kita baca hikmahnya mata puyeng. Gak paham kita ini bahasanya ini. Inti daripada hikmah yang ke-109 ini apa itu wirid, apa itu warid, dan apa pentingnya wirid itu. Kemudian apa saja yang bisa dijadikan wirid, lalu bagaimana caranya menjadikan wirid, dan apa manfaat dari wirid itu. Jadi kalau kita nggak tahu pentingnya wirid itu apa, kita nggak punya nilai dengan wirid itu. Kita nggak punya kepentingan, nggak punya keperluan dengan wirid itu. Dan kita sering mendengar wirid aja. Sesungguhnya yang disebut dengan wirid itu bagaimana? Bapak tahu? Bapak punya wirid nggak? Suka ngewirid nggak? Suka ngewirid ya? Oke lah. Untuk pertama kali kita suka ngewirid. Kayaknya istilah wirid itu umumnya orang tahu yang suka habis sholat itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu wirid. Wiridan. Kalau habis sholat itu jangan langsung bangun, wiridan dulu. Itu bahasa yang sering kita dengar, yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang kalau ditanya, sudah ngewirid? Udah wirid. Perlu nggak kita punya wirid? Harus. Maka saya mulai dulu dari pengertian wirid. Apa yang namanya wirid? Al-wirdu, wirid adalah huwal khissatu minat ta'atin nafilah. Bagian dari ketaatan-ketaatan yang bersifat sunnah.
yang sudah dibiasakan pada waktu tertentu dan jumlah tertentu. Berarti kalau ketaatan yang bersifat wajib nggak bisa dijadikan wirid. Sholat 5 waktu setiap hari kita lakukan, itu nggak bisa dikatakan sebagai wirid, karena itu merupakan kewajiban. Apa itu yang bersifat sunnah? Sholat sunnah. Nanti kita lihat, jadikanlah wirid itu dari sholat sunnah. Apa saja yang perlu kita jadikan sebagai wirid? Baca Quran sunnah, baca sholawat sunnah, zikir sunnah, baik zikir ba'da sholat, kemudian zikir di luar sholat sunnah. Pokoknya yang namanya sunnah, ketaatan yang bersifat sunnah itu jadikan wirid oleh kita. Misalkan gini nih, kita membaca zikir, minimal sekali zikir itu 165, kata guru kita, kata pembimbing kita. Kita dibimbing nih untuk mengamalkan zikir minimal 165 tiap sholat. Zikir yang kita baca 165 tiap sholat, itu dia akan berstatus sebagai zikir apabila dibaca jumlahnya tetap segitu, nggak nambah nggak kurang. Satu itu fi a'dadin maksusatin. Yang kedua fi auqatin maksusatin, pada waktu-waktu tertentu. Kalau kita baca setelah sholat wajib, seterusnya setelah sholat wajib, dan itu dilakukan setiap hari. Apabila kita zikir setiap hari, jumlahnya 165, nggak nambah nggak kurang. Kalau lagi malas 50, kalau lagi senang banyak duit misalkan 200 zikirnya, enggak, pokoknya mah lagi keadaan kita itu senang, lagi keadaan kita nggak punya duit, tetap 165 dibaca dengan jumlah yang tetap segitu. Kemudian dibaca pada waktu yang tentu juga. Kalau kita akan mengambil bacaan waktunya itu ba'da sholat wajib, selamanya ba'da sholat wajib. Nah, kalau zikir itu kita baca sejumlah 165, enggak bertambah, enggak berkurang, segitu terus, kemudian dilakukan setiap sholat wajib, baru itu yang namanya wirid. Maka zikir itu akan menjadi wirid. Contoh lagi, kita baca Quran, kemudian Quran yang kita baca surat Yasin, dibaca antara waktu maghrib dengan isya. Terus setiap hari kita baca sebalik, Yasin setamatan sebalik, dibaca pada waktu antara maghrib dengan isya. Terus kita lakukan dawam setiap maghrib, antara maghrib dan isya baca surat Yasin. Itu dilakukan terus menerus, tidak 2 kali, tidak enggak tamat, pokoknya sebalik. Dan itu dilakukan pada antara waktu maghrib dengan isya. Nah, kalau itu terus dilakukan sepanjang hidup kita, maka Yasin itu menjadi wirid. Bagaimana kalau satu saat kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak? Maka itu enggak jadi wirid. Jadi belum dikatakan wirid kalau angin-anginan itu, ya. Sekarang kita tahu nih, kalau kita akan menjadikan wirid, jadikanlah ketaatan-ketaatan yang sifatnya sunnah itu sebagai wirid. Nah, bagaimana langkahnya nih? Langkah kita untuk menjadikan wirid. Ini penting nih, ya. Dan kita harus punya wirid. Kenapa? Kata Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, man lalahu wirdun bahwa kirdun. Orang yang nggak punya wirid, bukan yang nggak pernah wiridan, yang nggak punya wirid bahwa kirdun, dia adalah monyet. Supaya kita ini nggak dimasukkan ke dalam kelompok keluarga monyet, maka kita harus punya wirid. Atau itu
Nah, persoalannya bagaimana kita untuk menjadikan sesuatu sebagai wirid. Sesuatu ketaatan yang sifatnya sunnah itu materi atau wilayah wirid. Yang sifatnya wajib gak bisa dijadikan wirid. Hal-hal yang sunnah. Seperti apa hal-hal yang sunnah itu? Karokaatin minan nafilati, rokaat artinya solat sunnah. Urutannya nih, solat sunnah yang dianjurkan untuk dijadikan wirid, yang pertama adalah solat witir. Karena solat witir itu lebih besar pahalanya daripada solat taraweh. Solat taraweh berapa? 20 rakaat. Witir 3 rakaat. 3 rakaat witir lebih besar pahalanya daripada taraweh yang 20 rakaat itu. Kadang-kadang kita witir kan ditinggal, tarawehnya udah, kita lebih menganggap lebih besar taraweh daripada witir. Witirnya ditinggal, terbalik. Nah, untuk sholat sunnah, kalau kita akan jadikan sebagai wirid, urutan yang pertama itu adalah witir. Kapan itu dilakukannya? Boleh habis sholat isya, boleh malam. Kalau kita tuh susah bangun malam, habis sholat isya, setelah ba'diyah isya, tutup dengan witir. Orang yang sholat berjamaah isya, itu sudah dihitung, dia mendapatkan seolah-olah sudah sholat setengah malam. Apabila dia berjamaah subuh, maka berarti dia sudah mendapatkan seluruh malam sholat itu. Maka sholat rawatib ba'diyah isya jangan ditinggal. Setelah itu jangan dulu pulang, witir. Berapa rakaat? Minimal 1 rakaat. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 11 rakaat. Nah, langkah awal kita tetapkan dulu mana yang lebih utama. Di sini dijelaskan yang sholat sunnah yang lebih utama itu witir. Itu lebih besar pahalanya daripada sholat taraweh. Kita akan menjadikan witir ini sebagai wirid kita. Langkah kedua, tentukan jumlah rakaat yang supaya kita itu bisa dawam. Berapa kira-kira nih? 1, boleh 1. 3, umumnya dah 3 dah. Yang kira-kira kita tidak bisa didawamkan oleh kita seterusnya. Nah, kita ambil dah yang paling sedikit 3 dah. Tentukan itu 3. Kalau kita 5, kebanyakan takut nanti kita nggak dawam. Kalau lagi punya duit bisa kita bisa itu witir 5. Kalau lagi pusingnya ini nggak punya duit buat beli rokok, agak puyeng. Yang kira-kira bisa kita dawamkan, ambil 3 rakaat dulu. Kemudian yang kedua, tentukan waktunya. Mau kapan nih? Mau jam 1? Mau jam 2? Mau menjelang subuh? Takut kelewat itu, mas saya nggak biasa bangun tengah malam. Udahlah supaya aman habis sholat isya, boleh. Berarti kita ambil jumlah rakaatnya 3, waktu pelaksanaannya setelah sholat isya. Jadi fi auqatin wa a'dadin makhsusatin. Waktunya sudah kita tetapkan, jumlah rakaatnya pun sudah kita tetapkan, tinggal pelaksanaannya. Kalau itu terus dilakukan, baik kita sedang berada di dalam di rumah, tidak bepergian, itu witir nggak pernah ditinggal. Ketika kita lagi susah, ketika lagi senang, lagi susah 3, lagi senang 3, nggak nambah nggak kurang. Maka witir itu menjadi wirid. Ini kita harus punya wirid. Kalau cuma nanti misalkan witir ini, kadang 5, kadang 3, jadi enggak terus menerus jumlahnya itu. Kadang 5, kadang 3, nah ya kadang-kadang enggak bisa lewat.
itu nggak bisa dapat dikatakan sebagai wirid. Jadi kata kuncinya yang namanya wirid itu dilakukan terus-menerus pada waktu tertentu dan jumlah tertentu. Itu wirid. Ini yang pertama nih. Witir ya. Upayakan, kalau nggak bisa turun yang kedua. Apa derajat yang kedua sholat sunnah itu? Rawatib. Rawatib yang muakkad, bukan yang ghair muakkad. Kemarin kita bahas tentang sholat rawatib yang muakkad itu apa? 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu 10 rakaat tuh. Itu jadikan yang kedua wirid. Kalau misalkan witir itu rasanya saya nggak bisa itu untuk saya jadikan sebagai wirid saya. Yang biasa aja lah, saya akan menjadikan rawatib sebagai wirid saya. Lakukanlah itu. Misalkan nih ba'diyah dhuhur, qobliyah dhuhur, 2. Kemudian ba'diyah isya, ba'diyah maghrib 2, dan qobliyah subuh 2, 10 rakaat. Terus itu setiap kita sholat wajib yang rawatib itu nggak pernah ditinggal. Kalau itu terus-terusan kita lakukan, maka rawatib itu menjadi wirid kita. Urutan yang ketiga, kalau rawatib juga saya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Urutan yang ketiga, duha. Jadikan duha sebagai wirid kita. Bagaimana menjadikan duha? Sama kayak tadi, awalnya tentukan jumlah mau berapa duha itu yang kita lakukan supaya kita bisa dawam. Yang enteng aja dulu 2 dulu boleh. Kalau kita tuh bisa dawam silakan. Coba kalau misalkan nggak bisa dawam, jangan. Pilih sesuatu kerjaan sunnah yang sekiranya bisa dawam kita lakukan. Sebab Allah itu nggak butuh banyak-banyak. Yang Allah senang itu yang dawamnya itu, sekalipun sedikit. Nah, dasarnya itu. Ahabul a'mal ilallah adwamuha. Perbuatan yang Allah suka itu bukan soal banyak sedikitnya, tetapi adwamuha, yang dawam. Mau pusing, mau sakit, pokoknya itu jangan ditinggal. Sebab nanti di sini ini kalau udah sampai kepada wirid, la yukhlifuhu minka, tidak ada kodok. Dan ingat, sholat wajibnya itu dilaksanakan di awal waktu. Jangan kadang jam 1 zuhur, kadang jam 2:30 udah mau habis itu. Jangan. Sekalian asar disatukan dengan asar. Jangan, itu nanti berubah, nanti ngacak, jadi nggak jadi wirid itu. Witir kita dapat, kita jadikan sebagai wirid. Rawatib juga kita jadikan sebagai wirid. Duha pun juga kita jadikan sebagai wirid. Itu lebih hebat lagi tiga-tiganya. Karokaatin nafilah, seperti rokaat sunnah atau sholat sunnah. Wa qiraatil Qur'an, yang kedua baca Quran. Kalau tadi masalah sholat sunnah, urutannya tadi 3 tuh. Witir, muakkad atau rawatib, duha. Kalau itu sudah, atau kita ambil yang lain, baca Quran dah. Misalkan malam Jumat sudah akan membiasakan surat Yasin, surat Waqiah, kemudian surat Al-Mulk. Tentukan suratnya. Mau Yasin saja 1 boleh, atau Yasin 2 balik. Wah, kira-kira kalau 2 atau 3 balik mah kelamaan lah. Takut saya nggak bisa dawam. Udah Yasin sebalik setiap malam Jumat. Lakukan itu setiap Yasin. Jangan pere-pere. Jumlahnya sebalik Yasin. Waktunya setiap malam Jumat ba'da sholat maghrib. Jangan asal-asal malam Jumat. Kadang-kadang ba'da maghrib, kadang-kadang jam 12 malam. Yang penting malam Jumat. Enggak juga. Harus sama waktunya. Kalau ba'da maghrib terus. Jumlahnya satu terus.
Nah, kalau sudah seperti itu, jumlah yang dibacanya 1, kemudian dilakukan pada waktu yang sama pada yang itu, dan itu setiap hari dawam, maka itu menjadi wirid. Kalau ngaca, enggak jadi sebagai wirid. Zikir sama, kita kan udah misalkan terbiasa dengan zikir. Ini saya akan jadikan wirid zikir ini. Setiap selesai sholat wajib, saya berzikir sebanyak 165. Kita rasa, terlalu sedikit, udah 200 aja lah. Kalau kita terukur itu akan kita bisa lakukan dawam, silahkan. 200 setelah sholat wajib, setiap hari dilakukan. Apabila itu rutin, maka zikir itu menjadi wirid. Tetapi kalau misalkan ini lagi malas, habis sholat subuh ngantuk, lalu tidur lagi, nggak sempat wirid, nanti aja lah kalau udah bangun sekalian duha wirid, dibayar, dikodok, itu nggak jadi wirid, kena ngacak waktunya. Di sini disebutkan fi auqatin wa i'dadin mahsusatin, dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu, jangan sampai ngacak, jangan nambah, jangan lebih, maka itulah yang disebut dengan wirid. Bukan hanya bacaan saja, perbuatan yang sifatnya sunnah pun juga bisa dijadikan wirid. Misalkan nih, malam Jumat lah saya mau ngasih makan kepada 10 orang. Karena memang saya mampunya bisa memberi makan untuk 10 orang. Satu orangnya misalkan 10.000. Berarti untuk 10 orang itu 100.000. Kalau 100.000 mah insya Allah saya tiap Jumat mah saya bisa lakukan itu. Setiap malam Jumat kita siapkan makanan atau nasi untuk 10 orang. Terus itu dilakukan. Maka kita memberi makan itu menjadi wirid. Jadi wirid itu bukan hanya bacaan-bacaan. Perbuatan pun juga bisa dijadikan sebagai wirid. Mau ziarah misalkan ke orang tua, hari apa? Kita tentukan, Jumat lah kita pakai nih untuk ziarah. Lalu Jumatnya sore apa siang? Pagi kita ambil waktu pagi, ziarahnya kepada orang tua. Berapa kali dalam sehari? Sekali aja misalkan. Terus itu dawam kita lakukan setiap hari Jumat sekali, jam-jam 8 kita lakukan terus setiap setiap Jumat sepanjang tahun, maka ziarah itu menjadi wirid kita. Sebulan sekali ada manakiban. Misal, ini contoh. Manakiban itu misalkan ada jamaahnya 50 orang. Saya mau ikut ngasih makan kepada jamaah manakiban ini ya 30 orang. Kira-kira mampu enggak ya saya? Kalau mampu, keukur gitu, lakukan. Kemudian setiap kali sebulan sekali kita memberikan makan kepada jamaah sebanyak misalkan 20, terus tiap, walaupun kita dalam keadaan banyak duit tetap aja 20. Enggak punya duit tetap 20. Jangan sampai begini, jangan ngaca. Ketika punya duit 30, 40. Ketika enggak punya duit 10 aja. Jangan. Punya duit, enggak punya duit, pokoknya kalau 20 orang. Dan itu pada sebulan sekali pada acara manakiban misalkan. Kalau itu terus-menerus dilakukan, maka ngasih makan seperti itu menjadi wirid namanya. Nah, sekarang tahu udah nih namanya wirid. Sekarang kalau gitu kita nih udah punya wirid belum nih? Walaupun kita udah sering membaca wiridan ba'da sholat itu sudah dikatakan wirid nggak tuh? Kalau kadang dibaca, kalau enggak itu belum dikatakan wirid. Nah, kalau kita ini kalau begitu saya itu belum punya wirid, walaupun saya seringnya wirid. Kadang wiridnya ngacak, jumlahnya ngacak, kadang banyak, kadang sedikit. Kalau lagi mau banyak, kalau lagi malas sedikit. Nah, sekarang sudah paham yang namanya wirid itu demikian, maka kita jadikan sesuatu, baik itu bacaan maupun perbuatan yang sifatnya sunnah, kita jadikan sebagai wirid. Jadikanlah wirid sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita hitung nih,
Witir kita jadikan wirid, berarti kita punya wirid witir. Rawatib kita jadikan wirid 2. Duha kita jadikan wirid. Ngasih makan kita jadikan wirid. Jarah orang tua kita jadikan wirid. Zikir setiap waktu kita jadikan wirid. Banyak tuh peluang-peluang untuk kita jadikan wirid. Ini setelah ini nanti kita harus punya nih, kita praktekkan ya. Wirid itu ada 3. Yang ke-1 wirid orang awam, umumnya orang-orang muslim. Yang kedua wirid salikin. Yang ketiga wirid wasilin. Ada 3 macam wirid tuh. Wirid umumnya orang-orang muslim atau wirid orang-orang awam. Wirid orang-orang awam atau umumnya orang-orang muslim ini adalah wirid orang yang nggak punya guru, yang nggak dibimbing oleh guru. Sarful awqat bi anwa'il ibadah. Dia memanfaatkan waktu luang dia itu dengan macam-macam ibadat yang sifatnya sunnah. Kita nggak ada guru, maksudnya guru di sini bukan ustadz, tetapi guru mursid dalam suluk. Itu wirid orang-orang atau umumnya orang-orang muslim yang tidak dibimbing oleh guru tertentu. Yang kedua wirid salikin. Wirid salikin itu ma yu'ayyinu lahu sayhuhu, bacaan-bacaan yang sudah ditetapkan oleh gurunya. Nih baca ini, jangan ditambah, jangan dikurang. Menurut kita ini kurang pantas nih, kurang sempurna nih. Saya tambahin. Ini kebanyakan ini saya kurangin. Jangan. Kalau sudah diberi begitu oleh guru, pantas enggak pantas menurut kita lakukan. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Itu wiridnya orang-orang salik. Dan yang ketiga wiridnya wasilin. Wiridnya orang-orang yang sudah sampai. Wiridnya orang-orang yang sudah sampai itu adalah al-wukuf. Wukuf, diam dia, merenung. Gak ada bacaan yang dia baca. Apakah zikir, apakah Quran, apakah doa-doa, ya dia gak ada yang dia baca. Tapi dia wukuf, merenung. Tapi jalan batinnya itu atau mata batinnya terus dia merenung, menemukan kebesaran Allah, menemukan kemahaagungan Allah, menemukan kemahagagah dan perkasaan Allah. Dia diam. Zikirnya orang-orang salik itu bil wukuf wal fikrah. Diam, tapi diamnya bukan nunutan. Diamnya itu berpikir, berjalan, ini pikirannya itu jalan. Kalau kita wirid nunduk, tidur kita makan. Tidur. Nah, ini orang nih lagi wirid ini. Pas dibangunin orangnya tidur, kaget. Dah. Langkah berikutnya, bagaimana sikap kita dengan wirid itu? Kata hikam yang ke-109 ini, la yastahkirul wirda. Jangan dianggap enteng wirid itu. Bukan sekedar informasi, tahu ilmu itu, wirid itu kayak begitu. Jangan dianggap enteng, tapi harus kita miliki. Kata Al-Imam Habib Abdullah Alawi Al-Haddad radhiyallahu an, wa'lam, ketahuilah, annal auroda, bahwa wirid itu asarun kabirun, punya pengaruh yang luar biasa. Apa pengaruhnya? Manfaatnya. Kalau orang itu punya wirid, manfaatnya 1, tanwirul qalbi. Manfaat daripada wirid-wirid itu tanwirul qalbi, itu yang Allah segerakan balasannya di dunia, nanti di akhirat lain lagi. Al-waridu yujadu fil akhirah.
Balasan daripada wirid atau warid. Warid itu adalah al-jaza'u minal wirid, balasan dari wirid yang kita punya, nanti lengkapnya itu diberikan di akhirat. Karena kalau Allah memberikan balasan daripada wirid yang kita jadikan sebagai wirid itu, ini nggak muat, dunia itu nggak muat. Namun Allah berikan awalan wirid itu, pengaruh daripada wirid itu adalah tanwirul qalbi, menerangi hati. Nah, sekarang kita bagaimana pahamnya tentang menerangi hati itu? Oh, hatena caang ngagebur kadeuleu aya cahayaan. Bukan itu. Maksud daripada tanwirul qalbi itu bukan. Lalu kata Al-Habib Abdullah itu, kalau begitu yang namanya terang hati, kan kita suka minta Pak Kiai ya minta doa, minta air. Jadi orang lagi belajar ilmu supaya terang hati. Kata Al-Habib Abdullah, yang namanya tanwirul qalbi, terang hati itu adalah huwa ragibul qalbi fil ibadati. Senang beribadah itu. Kalau ada azan, langsung dia senang gembira mau ketemu dengan Allah, langsung berangkat. Begitu mudah, begitu enteng dia mengangkatkan kaki, melangkahkan kaki untuk segera ke panggilan Allah. Oh, ini mau ngaji nih, ibadah nih. Segera dia semangat, dia senang untuk melaksanakan perintah Allah. Itu orang yang seperti itu, tanwirul qalbi, qalbunya itu bersinar. Ada orang di samping rumahnya majelis taklim pengajian kedengar, tapi dia berat untuk sampai melangkahkan kakinya ke majelis taklim. Itu orang hatinya gelap. Jadi yang namanya tanwirul qalbi itu, hatinya bersinar itu, huwa ragibul qalbi fil ibadati, senang hatinya itu melakukan ibadah-ibadah. Semangat, gairah kalau dia melakukan ibadah. Sama dengan halawatul ibadah. Orang yang bisa menikmati nikmatnya ibadah itu, bukan dia merasa seperti kita makan buah, enak ini buah ini, bukan. Ada semangat bangkit, nuhud fil ibadah, ada semacam semangat gairah di dalam melaksanakan ibadah. Jadi nggak ada males, nggak ada bosannya, dan nggak ada kalau Sunda itu bilang sangek, nggak ada males, nggak ada sangek dalam beribadah itu. Itu namanya tanwirul qalbi. Orang yang punya semangat di dalam beribadah itu menunjukkan hatinya itu bersinar. Di antara untuk mendapatkan tanwirul qalbi, wirid. Itu wirid, pahala yang Allah segerakan di dunia. Yang kedua, manfaat daripada wirid itu yang Allah berikan pahalanya segera di dunia, qabdul jawarih, dijaga anggota badannya ini dari berbuat maksiat. Dijaga anggota badannya ini dari berbuat maksiat. Para wali Allah, orang-orang yang disukai Allah, banyak cerita. Ketika orang itu disuguhi makanan yang haram, Allah jaga tangannya, menggetar dia tangannya, nggak bisa mengambil barang yang haram itu. Nah, itu adalah pengaruh dari wirid itu, kayak begitu. Kita tuh nggak tertarik dengan makanan, walaupun kelihatan lezat makanan itu. Ini liur itu nggak akan keluar, nggak pengen makan, nggak dikasih makan nggak dikasih pengen oleh Allah, tertarik dengan makanan yang lezat itu. Kalau yang disuguhkan itu barang haram, atau tubuh kita gemetar sehingga kita nggak bisa untuk mengambil makanan yang haram itu kena pengaruh wirid. Yang ketiga, raful hijab, diangkat hijab yang menghalangi hati kita dengan Allah, Allah angkat. Itu manfaat daripada wirid. Nah, ini sekarang kita udah tahu nih, begitu luar biasa efek dan manfaat dari wirid itu, maka upayakan kita harus punya wirid. La yastahkirul wirda, orang yang menganggap sepele kepada wirid itu illa jahulun, kecuali orang yang sangat bodoh, orang yang sangat tidak ngerti,
Nah, kalau kita sekarang udah ngerti, maka punyalah wirid itu. Jadikan kita punya wirid, baik itu bacaan maupun pekerjaan yang harus kita jadikan sebagai wirid. Dah, yang berikutnya, bagaimana sifat wirid itu? Sesuatu yang sudah menjadi wirid, la yakhlifu ma la yukhlafu anka wujuduhu. Sesuatu yang sudah menjadi wirid itu enggak ada kata ulangan. Artinya ini terlewat, nanti di kodok enggak ada istilah kodok untuk sesuatu yang sudah menjadi wirid. Kita misalkan sudah menjadikan duha sebagai wirid kita, apapun keadaan kita jangan dilewat. Kalau dilewat, lain lagi urusannya. Walaupun kita bayar pada hari berikutnya, misalkan hari berikutnya sekali kita lakukan, maka 2 kali misalkan sholat duha untuk membayar duha yang kemarin ketinggal. Jadi 4 rakaat. Atau sengaja lah, nanti aja dikodok lah. Nggak ada kodok kalau sesuatu yang sudah menjadi wirid itu. Maka pahalanya luar biasa, maka mesti kita jaga. Sehingga orang yang punya wirid itu bisa dipercaya. Dia akan tepat waktu. Karena udah terbiasa dilatih karakternya untuk menepati wiridnya itu. Dilakukan dalam jumlah tertentu, dilakukan dalam waktu tertentu. Kalau dia punya janji, pasti dia tepat janji. Kalau orang yang punya wirid. Kalau orang yang nggak punya wirid, janjinya ngambai. Jam 8 datang, jam 10 baru nongol. Itu orang yang nggak punya wirid. Kalau orang yang punya wirid, karena dia biasa jam 8, tepat waktu jam 8 harus dikerjakan, maka itu akan berpengaruh kepada alam lain. Ketika dia berjanji jam 8 dia tepati. Itu efek daripada orang punya wirid. Orang yang punya wirid itu bisa dipercaya. Kalau orang yang nggak punya wirid, mancala-mencele, sulit untuk bisa dipercaya. Nah, yang terakhir, ada wirid, ada warid. Wirid itu apa tadi? Sesuatu yang kita lakukan atau sesuatu yang Allah tuntut dari kita. Sedangkan warid, jazaul wirdi, balasan daripada wirid yang kita lakukan, allati tatlubuhu minhu, yang engkau minta dari Allah. Sehingga pada umumnya terjadi orang yang punya wirid itu dia akan lebih fokus kepada warid. Wiridnya baru seminggu sudah pikiran itu kepada warid. Ini apa nih hasilnya nih? Allah berikan apa? Saya udah sebulan ini wiridnya belum dapat apa-apa. Kita lebih mementingkan warid daripada wirid. Sedangkan kata Syekh Ibnu Athaillah, wa aulama yu'nabihi, wirid itu harus betul-betul diperhatikan. Urusan warid mah urusan Allah. Maka harus kita perhatikan agar betul-betul wirid itu terjaga dan kita lakukan dengan yang sebenar-benarnya. Urusan warid tergantung sejauh mana kita melakukan wirid itu. Seperti apa kesempurnaannya itu. Maka warid juga akan seperti itu. Kalau kita wiridnya asal-asalan, warid juga nggak akan muncul. Inilah setiap ada wirid pasti ada warid. Cuma kadang-kadang kita itu lebih cenderung dan lebih fokus kepada warid, hasil daripada wirid itu. Sementara wirid yang Allah tuntut itu kita abaikan. Kita nggak begitu peduli dengan kesempurnaan dan kebagusan wirid. Kita akan lebih cenderung kepada warid. Coba aja kalau kita baca Waqiah. Ketika kita mewirid Al-Waqiah, kita lebih memperhatikan kebagusan bacaan Waqiah atau lebih fokus kepada apa yang saya dapat dari Al-Waqiah itu? Hasil dari Al-Waqiah. Apa hasil dari Al-Waqiah itu? Kayak ketika kita baca Al-Waqiah, kita lebih berpikir tentang kekayaan.
Nggak berpikir tentang wirid yang kita lakukan itu, tentang bacaan Al-Waqiah yang kita lakukan itu. Bagus apa enggak? Maka kata di sini, kata Syekh Ibnu Athaillah, wa aula ma yutanabihi, kita harus mengutamakan wirid daripada warid. Wirid harus kita perhatikan. Maka kesimpulannya ini, begitu luar biasa wirid ini, la yastakir, kita jangan nganggap enteng kepada yang namanya wirid. Jadi kita harus punya wirid. Satu, kedua, apa ini yang harus kita jadikan wirid nih? Mau puasa Senin Kemis, silakan jadikan sebagai wirid kita. Nanti balasannya nanti di akhirat. Selain itu, Allah juga akan memberikan balasan yang disediakan di dunia. Allah nanti akan memberikan warid. Paham ya? Udah paham, jelas, mangga insya Allah kita mulai tergerak hati kita untuk punya wirid. Ya, apa saja itu, bukan hanya bacaan, perbuatan yang sunnah, bersedekah, ngasih makan, ziarah ke orang tua, jadikanlah itu sebagai wirid. Kalau sudah kita jadikan sebagai wirid, tadi apa? La yukhlifuhu anka wujuduhu. Enggak ada namanya kata kodok. Harus kita berupaya. Sehingga kalau kita orang punya wirid itu udah bisa dipercaya dia. Pasti dia tepat janji, tepat waktu. Kalau orang yang punya wirid, bisa dipastikan itu. Itu pengaruh efek daripada wirid yang sangat besar, yang sangat nyata sekali. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, kandungan dari hikmah yang ke-109, hikmah yang ke-110, wurudul amdad, wallahu alam bissawab.